aku lah. Apa ya tapi? I will close my eyes. Not the best idea is your girlfriend is all I keep there. I will kill my eyes dari orang tuamu. Hah? Apa nih? Hah? Tugas video? Hah? 10 menit? Ya Allah. Tugas. Video. Oh alah. Ini kan ambek dosennya yo pengarah sih ditolak. Paling ambek di skip. Ngono kan gawe video 10 menit pisan. Kuliah ben lulus, ben untuk nilai, ben predikat cum laude, ben duwe ijazah, ben duwe gelar S1 sarjana ekonomi. Tapi tugasnya kalau ngene gawe video. Astagfirullahaladzim. Maaf, sorry. Itu tadi cuma sedikit keluh kesah nih kalau dapat tugas video aja. Tapi kalau tugas yang lain enggak kok guys, enggak. Cuma video. Soalnya durasinya lama. Maaf ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ya. Tapi sebelum ke materi, izinkan Fioni memperkenalkan diri dulu. Biar durasinya juga lama. Langsung aja ya guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fioni Cahyoning Mulana dengan NIM 21403091 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi globalisasi dan budaya organisasi. Apa sih globalisasi itu? Apakah ada faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi positif maupun negatif? Dan apa sih budaya organisasi itu? Apakah ada pengaruhnya juga? Simak materi saya ya. Check it out. Materi pertama ini yaitu tentang pengertian globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Jadi, globalisasi adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara elemen satu dengan elemen yang lain yang terjadi akibat perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Faktor pendukung utama globalisasi yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai macam bentuk dan kepentingannya dapat tersebar secara luas ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, globalisasi ini tidak dapat kita hindari kedatangannya dimanapun dan kapanpun, ketika manusia itu berada dan bermasyarakat. Maka disitulah globalisasi itu akan hadir. Tidak ada yang bisa mencegah kehadiran globalisasi. Berikut ini adalah contoh produk perdagangan di era globalisasi. Sebagai yang ada di layar, yang pertama ada batik dari Indonesia, yang kedua ada
karpet dari Turki, yang ketiga ada boneka dari Tiongkok, yang keempat ada mobil dari Jepang, yang kelima ada jam tangan dari Swiss, dan yang terakhir ada susu. Pertanyaan yang sering kita dapat, apakah ada sih pengaruh positif dari globalisasi itu untuk ekonomi? Tentunya ada. Yang pertama, globalisasi ekonomi memperlancar arus barang dan jasa keluar masuk dalam suatu negara. Yang kedua, perubahan pada era globalisasi adalah konstan atau cepat dan radikal. Pengaruh ketiga, yaitu globalisasi membuat arus tenaga kerja dari luar negeri untuk masuk ke angkatan kerja. Yang keempat, globalisasi memberikan pengaruh saling ketergantungan antara organisasi selain peran negara lain dengan negara yang lain. Perubahan sosial di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh organisasi internasional dan bahkan perusahaan multinasional. Dan terakhir yang kelima, yaitu globalisasi akan memberikan kesempatan kepada setiap organisasi untuk membuka usaha di setiap. Pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, yaitu ada pola hidup konsumtif. Pola hidup ini yang menyebabkan masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, atau bisa disebut dengan boros. Yang kedua, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi saat ini yang membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Gaya hidup ini mengikuti tren tanpa memilah-milah apakah ini sesuai atau tidak. Yang keempat, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yaitu perbedaan ekonomi antara satu dengan yang lain. Terus yang kelima, ada terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Era globalisasi merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh organisasi karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan menyebabkan munculnya para pesaing baru yang meningkatkan persaingan antar organisasi. Organisasi dituntut untuk dapat beradaptasi dan bergerak cepat dengan perubahan. Budaya organisasi. Budaya suatu organisasi memberikan rangkaian contoh perilaku dari Budaya organisasi. Budaya suatu organisasi memberikan rangkaian contoh perilaku dari pemimpin instansi. Apa yang mereka lakukan bukan apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, pemimpin dalam instansi tersebut sangat berpengaruh terhadap budaya instansi tersebut. Sedangkan dalam tindakan manajemen adalah melakukannya melalui desain struktur organisasi, desain sistem dan prosedur, desain fasilitas, pernyataan formal, serta ritual-ritual. Apakah ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi? Saya akan jelaskan. Jadi, ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, itu ada beberapa. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan yang menyampaikan aturan perusahaan dan pemberitahuan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua, motivasi. Upaya-upaya manajemen memotivasi karyawannya juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Apakah karyawan tersebut selalu dimotivasi dengan uang? Bagaimanakah perusahaan memandang kerja keras karyawan? Atau sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerjanya? Upaya perusahaan ini memotivasi karyawan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada karakteristik organisasi.
Ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Selain itu, bidang kegiatan organisasi juga mempengaruhi budaya yang berlaku di organisasi. Yang keempat, proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Proses ini akan mempengaruhi budaya karena akan menunjukkan individu yang bagaimana yang dipandang berhasil ataukah tidak dalam perusahaan. Bagaimana perusahaan memandang konflik dan apakah perusahaan tersebut menekankan kerja kelompok atau individual. Terakhir, struktur organisasi. Struktur organisasi bisa saja kaku ataupun fleksibel. Selain itu, dalam setiap organisasi mungkin mula terjadi sentralisasi dan formalisasi yang tinggi ataupun rendah. Semua ini berpengaruh pada budaya perusahaan tersebut. Dalam struktur yang kaku dan formalisasi yang tinggi akan berlaku kebiasaan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti dan segala sesuatu harus dibuat aturan tertulisnya. Dalam struktur yang fleksibel dan formalisasi yang tidak tinggi, mungkin karyawan lebih dibiasakan untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri. Baik, itu tadi sedikit pemaparan tentang materi globalisasi dan budaya organisasi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu faktor pendukung utama globalisasi yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi budaya organisasi yang pertama ada komunikasi, motivasi, karakteristik organisasi, proses-proses administrasi, dan struktur organisasi. Sekian pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Video saya sudah selesai. Terima kasih penonton. Kan Fioni lah untuk tugas bikin video ngene iki, cok meneh sing durasine lama, mesti bingung kan, arep diisi opo? Materi kuis entek. Ya. Untuk memperpanjang durasi, gak lali dong. CC. Jangan lali filteran guys. Salah.